Tadi saya sempat menyebutkan dokter adalah salah satu pendiri dari Indonesian Prenatal Institute gitu ya dok ya. Boleh nggak dijelaskan sedikit ini organisasinya tuh apa sebetulnya dokter? Ya, ini adalah suatu bentuk kebutuhan bahwa di Indonesia ini banyak sekali yang PR-nya untuk masalah kebidanan. Kita kalau berbicara angka, memang kalau di sini yang namanya kehamilan itu kan kayak dua buah mata pisau. Di satu sisi itu menyenangkan gitu kan, lucu-lucu, barang-barangnya lucu-lucu gitu. Tapi di lain sisi yang mungkin tidak banyak terungkap adalah komplikasi kehamilan. Dan di Indonesia ini menurut saya masih jauh dari selesai. Misalnya kayak angka keracunan kehamilan kayak preeklamsia, prematuritas, angka bayi dengan Down syndrome, bayi-bayi kelainan bawaan. Dan kita mau juga berbicara masalah data kesehatan yang transparan. Dan inilah yang sebenarnya menjadi awal bahwa ini kita harus ada satu institusi yang benar-benar aktif di penelitian, aktif dalam menjembatani antara ilmu medis dengan masyarakat yang katakanlah mereka tidak aware bahwa saya harus apa, saya harus bagaimana, saya harus kemana, seperti itu. Karena contoh aja banyak yang mereka, saya mau seperti ini tapi saya tidak tahu harus ke rumah sakit A, ke kota A, ke dokter siapa, itu yang tidak tahu. Ini yang ingin kita jembatani, seperti itu. Oke, jadi mungkin Indonesian Prenatal Institute ini fokus pada pendidikan dan penelitian begitu ya dokter ya? Iya, seperti itu. Jadi pendidikannya juga ditujukannya ke orang awam begitu ya dok ya? Iya, nantinya kita ingin membuat suatu, sekarang saya pikir semua orang sudah memegang handphone dan lain sebagainya. Jadi sekarang masing-masing itu saya rasa banyak ya aplikasi-aplikasi tentang kehamilan, tentang misalnya contoh gerak bayinya, kapan harus ke rumah sakit. Tapi masih sedikit yang sebenarnya khususnya yang Indonesia dengan karakteristiknya misalnya bahwa ini kehamilan saya kehamilan yang beresiko, bahwa saya bisa aja lahiran misalnya katakanlah di daerah misalnya saya dengan Bu Bidan dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya yang akan kita lakukan ini semua, besar harapan kami bahwa mereka bisa mengenali bahwa kehamilan saya ternyata tidak baik-baik saja, seperti itu. Jadi mereka harus tahu, harus bisa mengenali secara dini, seperti itu. Oke, berarti memang ini berkaitan dengan campaign-nya ya dok ya? Predict earlier, prevent earlier for a better generation. Gitu ya. Jadi ini memang tagline-nya atau gimana dokter? Iya, jadi mungkin banyak yang ibu-ibu belum tahu gitu ya, bahwa komplikasi kehamilan itu banyak, memang tidak semuanya, yang bisa dicegah, yang bisa diprediksi, seperti itu. Contoh, mungkin kalau pada pernah dengar namanya eklamsia, kenapa dulu itu kok dinamain eklamsia? Itu karena artinya petir ya secara harfiah. Jadi dianggap bahwa yang namanya petir itu tidak bisa diduga, jadi tiba-tiba datang, sekalinya datang itu sangat menghancurkan gitu. Dan itulah makanya namanya preeklamsia. Dan sampai sekarang tuh banyak yang berpikir, saya hamilnya bagus-bagus aja, tensinya normal-normal aja, tiba-tiba preeklamsia, tiba-tiba bayinya kenapa-kenapa, tiba-tiba ibunya kenapa-kenapa. Padahal sekarang masih banyak, saya tidak tahu ya, seandainya di sini ada 1.000 orang, ada 100 orang, saya tidak yakin bahwa contoh sederhana bahwa preeklamsia atau komplikasi kehamilan itu rata-rata bisa dicegah dari sebelum usia 4 bulan. 11-13 minggu itu sudah jadi pemeriksaan rutin misalnya kayak di Singapura, Hong Kong, bahkan Eropa, apalagi Eropa gitu ya. Tapi kalau di kita itu masih sangat terbatas seperti itu. Masih belum aware juga orangnya untuk melakukan pemeriksaan itu gitu ya dok ya. Ini kita kalau lanjutkan tadi disampaikan preeklamsia, eklamsia, dan itu adalah bisa diprediksi, bisa diperiksa gitu sebenarnya ya dok ya. Dan tools atau alat untuk pemeriksaan tersebut adalah mungkin pemeriksaan screening kali ya dok ya, pemeriksaan yang mungkin dilakukan. Nah, boleh tahu nggak sih dok, apa aja sebenarnya pemeriksaan screening yang sebaiknya dilakukan oleh ibu hamil, terutama di trimester awal? Ya, ini sekali lagi gini, jadi ada yang namanya window period. Jadi bahwa yang namanya preeklamsia itu bisa dicegah kalau dilakukan sebelum 16 minggu. Lupakan pencegahan kalau sudah dilakukan setelah 16 minggu, lupakan. Windownya itu yang paling penting 11-13 minggu, sangat penting. Apa aja yang perlu dilakukan?
pastinya kayak misalnya riwayat ya, misalnya bahwa oh saya sebelum hamil saya punya masalah, keluarga saya, misalnya ibu saya, saudara perempuan saya ketika hamil tensinya tinggi, terus kemudian misalnya berat badannya berlebih, atau punya sakit misalnya sakit imun, dan pemeriksaan tambahannya misalnya yang rutin tuh tekanan darah. Ini untuk sekedar informasi aja bahwa untuk tekanan darah itu juga perlu menjadi perhatian. Jadi ya bagaimana ada yang perlu diukur itu namanya MAP. Jadi itu hitung-hitungan. Sama satu lagi USG dan pemeriksaan darah. Ada pemeriksaan darah yang sangat bagus. Pemeriksaan darah ini sekarang jadi satu standar di Eropa. Jadi semua wanita hamil tanpa kecuali itu diperiksa darahnya. Itu gunanya untuk melihat fungsi plasenta, namanya PLGF, placental growth factor. Gunanya untuk melihat apa? Untuk 3. 1, resiko preeklamsia. 2, resiko bayi kecil. 3, resiko bayi meninggal dalam rahim. Ini semua mayoritas, saya katakan mayoritas itu bisa diprediksi. Dan pertanyaannya, kalau misalnya bisa diprediksi, apakah bisa dicegah? Untuk preeklamsia jawabannya iya, seperti itu dok. Jadi ada satu pemeriksaan yang mungkin tidak rutin, tapi ada di beberapa rumah sakit, namanya PLGF, saya sebut aja ya harganya. Di satu rumah sakit tuh harganya 900.000. Tapi harusnya bisa lebih murah lagi. Lebih ditekan, oke, supaya lebih banyak orang yang bisa mengaksesnya begitu ya dok. Tapi paling tidak ada pemeriksaan sederhana, mulai dari tekanan darah gitu ya. Jadi ini bumil-bumil di sini jangan sampai males kontrol gitu ya dok ya. Oh masih awal-awal kayaknya juga males gitu ya. Jangan males kontrol. Jadi pemeriksaan sederhana mulai dari tekanan darah saja itu jadi sesuatu yang krusial sebenarnya untuk ibu hamil ya dok ya. Oke, tadi dokter sempat menyebutkan selain preeklamsia, eklamsia juga banyak kelainan-kelainan yang mungkin dalam tanda kutip menghantui seperti itu ya dok. Salah satunya yang pernah saya baca adalah mengenai kelainan bawaan, kelainan kromosom misalnya seperti itu, atau Down syndrome lebih tepatnya. Nah kalau boleh tahu, menyangkut tadi pertanyaan saya pertama, pemeriksaan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan dok kalau terkait dengan kelainan kromosom tadi itu dok? Ya, pertanyaannya gini, setiap wanita hamil yang memeriksakan pasangan, pertanyaannya sederhana, dokter, apakah bayi saya sehat? Sesungguhnya tidak mudah mengatakan sehat. Maksudnya apa? Sehat itu arti sebenarnya ia sehat fisiknya dan juga kromosomnya aman. Banyak angkanya yang masih nggak kedeteksi bagus tiba-tiba kelainan kromosom Down, bagus tiba-tiba bayinya biru lahir, kelainan jantung bawaan dan lain sebagainya. Khusus untuk tadi yang namanya kelainan kromosom tuh kejadiannya 8 dari 1000 lahiran. Apa yang perlu dilakukan? Sekali lagi USG 11-13 minggu adalah kunci. Jadi tergantung, kayak misalnya di negara Inggris dan juga Indonesia mayoritas itu kita masih menggunakan USG 11-13 minggu. Itu yang paling dasar. Dari situ kalau ada kecurigaan, apa yang dilihat misalnya tengkuknya tebal, tulang hidungnya tidak ada, jantungnya bermasalah, livernya bermasalah. Dari situ ada kecurigaan. Yang namanya USG itu yang perlu diingat adalah hanya screening. Kita hanya bisa lihat, oh ini curiga. Tapi kita tidak bisa secara definitif mengatakan, ya ini Down, tidak, ini bukan Down. Jadi seberapa besar akuratnya? 80%. Kalau yang lebih akurat itu apa namanya? Itu namanya NIPT gitu ya. NIPT itu Non-Invasive Prenatal Test. Tapi itu dia akurasinya lebih tinggi untuk masalah Down syndrome, seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau sedikit menambahkan nih untuk moms and dads yang hadir di sini, apa sih Down syndrome itu sebenarnya gitu kan? Apa sih kelainan kromosom itu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu dok? Ya, jadi gini, kalau kita semua itu punya 23 pasang kromosom gitu. Jadi kromosom 1, kromosom 2, dan sampai kromosom seks kromosom 23. Kelainan kromosom itu bisa macam-macam ya, bisa dia karena jumlahnya lebih atau jumlahnya kurang, bisa karena bentuknya aneh dan lain sebagainya. Dan tiap masalah di kromosom itu beda-beda. Artinya kromosom 21 misalnya Down syndrome, trisomi 21 dengan kelainan kromosom nomor 5 itu beda.
Jadi tergantung yang mana. Secara jumlah yang paling banyak itu adalah sindrom Down. Ya 3 itu. 1 trisomi 21, nama lainnya sindrom Down. 2 lagi itu namanya sindrom Edwards, trisomi 18, sama sindrom Patau, trisomi 13. Jadi itu yang paling banyak terjadi, seperti itu. Oke, jadi itu lebih karena kelainannya genetik gitu ya dok ya, tingkat genetik. Kalau tadi boleh mengutip kata dokter, sehatnya itu bukan hanya secara fisik, tapi juga luar dalam lah istilahnya gitu ya dok, secara sederhananya. Nah NIPT ini untuk pemeriksaan dalamnya gitu ya, pemeriksaan genetiknya tadi. Biasanya diawali dari USG ya dok ya, berarti ya? Ada juga seperti ini, kayak ada beberapa negara yang nggak pakai USG, boleh-boleh aja. Jadi saya mau periksa NIPT gitu kan, boleh. Dari usia kehamilan berapa bisa dilakukan? Dari 10 minggu. Boleh nggak saya melakukan di usia 20 minggu? Jawabannya sangat boleh. Jadi perlu diketahui bahwa tiap minggunya itu akurasi makin bertambah. Dalam arti kalau NIPT itu dilakukan di 11 minggu, itu akan lebih akurat daripada 10 minggu dan seterusnya, seperti itu. Oke, jadi semakin tua, umur kehamilannya semakin akurasinya semakin baik. Oke dok, kita simpulkan pemeriksaan screening awal-awal kehamilan itu baik untuk ibu maupun untuk bayinya, berarti untuk janinnya terutama gitu ya dok ya. Jadi pemeriksaannya banyak. Nah, kalau kaitannya dengan NIPT ini, kalau di Indonesia sendiri itu kriterianya atau ibu-ibu seperti apa yang memang biasanya disarankan untuk pemeriksaan ini? Oh ya, memang secara umum kalau kita secara statistik yang paling sering kelainan kromosom itu adalah usia di atas 35 tahun, terus kemudian dia memiliki riwayat keluarga kelainan kromosom. Menariknya adalah justru jumlah terbanyak yang memiliki anak kelainan kromosom itu justru tidak di atas 35 tahun. Justru tidak punya riwayat keluarga Down. Justru itu tantangannya. Kalau ditanya faktor resiko, ya 2, resiko keluarga dan resiko usia ibu. Tapi kalau kita lihat jumlah secara total, mereka banyak lahir yang katakanlah usianya masih sangat muda. Ibunya misalnya usia 28 tahun, 25 tahun, itu sama sekali tidak mengeksklusi kemungkinan terjadinya kelainan kromosom seperti itu. Oke, jadi lebih diutamakan untuk ibu-ibu yang di atas 35 tahun gitu ya dok, atau yang punya riwayat keluarga. Tapi sebenarnya di luar itu pun juga masih disarankan juga untuk melakukan pemeriksaan seperti itu, Bu. Ya, contoh kayak di negara Denmark, mereka itu mengkampanyekan 2030 itu 0 Down syndrome-nya. Salah satu upayanya adalah mereka melakukan semua tanpa kecuali semua wanita hamil NIPT. Semua wanita hamil NIPT. Loh, kalau gitu apakah kita butuh NIPT? Kan yang perlu dipikirkan adalah satu biaya, ya. Yang kedua adalah, ya maaf karena kita negara hukum dan lain sebagainya, kan kita berbeda kebijakannya dibandingkan negara lain. Pertanyaannya, kalau misalnya memang benar Down, selanjutnya apa? Gitu kan. Nah, ini kan kita sekali lagi berbeda dibandingkan negara-negara yang mereka melegalkan suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan di Indonesia, seperti itu. Oke, nah itu justru masuk ke pertanyaan saya berikutnya. Yang namanya pemeriksaan pasti seperti pedang bermata dua sebenarnya dok. Bikin tenang, tapi kalau hasilnya kurang bagus juga bikin malah jadi panik gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari sisi kedokterannya nih dok, kalau ternyata dapat hasil NIPT-nya misalnya, oh janinnya berisiko tinggi mengalami kelainan kromosom, biasanya pemeriksaan atau tindakan apa yang selanjutnya dilakukan? Ya, ini sekaligus saya coba mengulangi apa yang tadi saya sampaikan biar semakin jelas, bahwa yang namanya USG itu tidak bisa mengatakan ini Down, ini tidak Down. USG itu hanya bisa mengatakan iya ini sepertinya Down, ini sepertinya tidak Down. Hanya sampai di situ kemampuannya. Begitupun juga NIPT itu hanya bisa mengatakan ini high risk, ini low risk. Hanya bisa mengatakan resiko, tapi tidak bisa mengatakan oke, ini definitely Down, ini definitely bukan Down. Tidak bisa seperti itu. Jadi itulah yang namanya pemeriksaan screening. Jadi pemeriksaan screening itu kayak rapid test kali ya, rapid test zaman kita COVID kemarin. Gold standarnya apa untuk mengatakan ya atau Down? Itu kita harus mengambil cairan ketuban. Jadi ya kayak ngambil darah, ya kita harus ngambil cairan ketuban dan dari situlah akan baru bisa mengatakan ya ini Down, ini tidak Down. Artinya apa? Entah itu USG, entah itu NIPT, itu punya kesalahan. Contoh,
yang sederhana. NIPT apakah bisa mengetahui jenis kelamin? Sangat bisa. Dari usia berapa? 10 minggu. Saya dari 2000 berapa ya? 2014. Saya pribadi dari 2014. 1 di London, 3 di Jakarta. Salah kelaminnya. Dibilang cowok ternyata cewek ataupun sebaliknya. Saya lupa, tapi salah. Memang itu benar karena akurasinya 99,sekian%. Artinya tidak 100%. Jadi artinya pemeriksaan standar untuk melakukan itu adalah kita ngambil cairan ketuban dan baru dari situ kita bisa tahu bahwa ini kelainan kromosom atau tidak. Oke, jadi bertahap ya dok ya pemeriksaannya, nggak bisa langsung tiba-tiba oh karena hasilnya NIPT-nya seperti ini, oh ya udah deh terus langsung panik, langsung takut seperti itu ya dok ya. Jadi dilanjutkan dengan pemeriksaan tadi pengambilan cairan ketuban. Selamat siang dokter, saya ada pertanyaan dok. Untuk pemeriksaan cairan ketuban tadi, apakah sudah ada metodenya di Indonesia dan di rumah sakit apa? Kalau boleh tahu, terima kasih. Rumah sakit rujukan biasanya. Jadi kayak saya kebetulan saya juga di Harapan Kita itu pusat kesehatan ibu dan anak, itu sangat kita hampir tiap hari kita melakukan. Jadi pemeriksaan itu sudah tersedia di Indonesia, Ded. Tapi jangan lupa tadi pemeriksaannya itu bertahap. Jadi nggak ujuk-ujuk, wah saya mau diperiksa air ketubannya gitu. Jangan juga, dokternya biasanya akan menyarankan, coba kita USG dulu, seperti itu kan. Ada pemeriksaan screening dulu, seperti itu. Saya punya pertanyaan lanjutan nih dok. Jadi misalnya kalau seperti itu ya, selain NIPT, selain juga untuk pemeriksaan preeklamsia dan sebagainya, pemeriksaan screening prenatal secara keseluruhan menurut dokter tuh pentingnya apa gitu dok? Ya kita apakah sedang kehamilan yang baik-baik saja atau kehamilan yang besoknya bermasalah gitu loh. Jangan sampai nanti kemudian komplikasi kehamilan itu keluar semua tanpa kita nggak persiapkan sebelumnya. Contoh sederhana ini biar mudah dipahami. Saya nggak pernah periksa hemoglobin saya, besok saya mau lahiran gitu ya. Terus ternyata begitu pas lahiran dicek HB-nya cuma 6 misalnya, seperti itu. Misalnya ternyata oh saya talasemia. Jadi artinya tidak cukup sama sekali mengatakan bahwa saya merasa selama ini sehat-sehat aja, nggak pernah ada keluhan, selama ini saya tidak ada riwayat keluarga dan lain sebagainya. Itu sama sekali tidak cukup. Jadi artinya entah itu institusi nasional ataupun internasional selalu mengatakan ada pemeriksaan ini perlu dilakukan dan itu ada timelinenya. Jadi kayak misalnya di 11-13 minggu melakukan apa, targetnya apa, objektifnya apa, begitupun juga nanti di 20 minggu dan pas lahiran. Jadi masing-masing itu punya objektifnya. Oke, memang karena ada yang disarankan ya dok ya. Jadi kunjungannya pada trimester pertama berapa kali kunjungan untuk kontrol seperti itu ya dok. Semakin mendekati melahirkan semakin sering kontrolnya ke dokter obgyn. Jadi mungkin moms and dads di sini kalau misalnya nanti kontrol ke dokter, terus dokternya menyarankan, oh sebaiknya periksa ini dan ini, itu bukan karena dokternya yang repot gitu, oh kayaknya kok dokternya repot banget sih semua mesti diperiksa gitu ya. Tapi justru sebenarnya dokternya ingin memastikan bahwa ibu dan janinnya itu sehat gitu ya. Sebenarnya tujuannya seperti itu ya dok ya. Oke. Selamat siang dokter, izin bertanya, kalau seandainya ada kita misalnya mau langsung screening, karena kan untuk make sure ya dok ya, make sure kandungan kita apakah dalam kondisi yang sehat atau tidak. Kalau misalnya mau screening langsung, apakah perlu rujukan untuk terkait tadi kayaknya lagi ngomongin si NIPT itu, apakah boleh langsung tes screening langsung atau memang perlu rujukan dok sebenarnya? Oh enggak sih, sebenarnya itu bebas ya. Permasalahannya gini, masalahnya sistem nasional masih belum terlalu ini ya. Jadi silakan aja. Buat mereka yang mau dirujuk boleh. Jadi sederhananya gini, kalau mau optimal, lakukan yang optimal. Kalau tidak mau optimal, ya udah nggak apa-apa. Kurang lebih gitu. Jadi sampai di mana mau tingkat ketelitiannya, akurasinya seperti apa? Apakah itu harus? Jawabannya saat ini belum. Jadi sebenarnya ada, kalau misalnya kayak misalnya di Inggris gitu ya. Di Inggris itu ada beberapa item yang mengharuskan dia merefer gitu. Misalnya kayak tengkuknya dia tebel di atas 3,5, itu harus ke jantung anak. Dia tebel tapi nggak sampai 3 mili. Oh berarti ke misalnya ke feto maternal aja. Jadi itu ada ininya. Tapi jujur kalau di Indonesia kita masih belum terlalu detail seperti itu. Dan kalau masalah NIPT dan lain sebagainya nggak perlu rujukan. Jadi artinya itu sudah bisa langsung. Jadi misalnya ke laboratorium manapun kemudian
saya mau dong diperiksakan, biasanya mereka akan ya sama halnya seperti laboratorium biasa, mereka akan memberikan informasi dan kalau memang sekiranya mau ya udah. Berarti untuk pemeriksaan NIPT itu jadi gini, langkah-langkah yang harus diambil itu sayangnya di Indonesia memang belum ditetapkan secara baku begitu ya dok ya. Jadi langkahnya itu lebih banyak ya kebijakan masing-masing dokter obginnya gitu ya. Jadi mungkin saja beda-beda gitu ya dok ya. Oke, tapi untuk pemeriksaan NIPT ini sendiri, mungkin moms and dads kalau ada yang bertanya, oh saya mau periksa dong NIPT, mungkin bisa bicara dulu sama dokter obginnya untuk bisa diskusi, lalu kemudian bisa langsung datang ke laboratorium untuk pemeriksaan seperti itu. Ya bisa, tapi bisa juga nggak usah dok. Contoh kayak beberapa hari lalu misalnya kayak pasien pribadi juga mengatakan, ya dok, saya sudah membawa hasil NIPT karena saya riwayat anak kehamilan sebelumnya seperti itu. Jadi kadangkala dari inisiatifnya, buat mereka yang mungkin sudah pernah terpapar informasi dan lain sebagainya, kebutuhannya itu pengetahuannya semakin tinggi, jadi kebutuhannya makin tinggi. Kadangkala orang tidak merasa butuh karena memang tidak punya informasi yang cukup seperti itu ya, seperti itu sih dok. Oke, jadi kalau udah semakin tinggi awareness-nya bisa langsung ke lab dulu, periksa, baru datang lagi ke dokter Ya. untuk tanya ini gimana cara bacanya gitu ya dok ya? Atau hasilnya? Sebenarnya udah jelas sih, seperti tapi apa? kalau misalnya kadang mereka tidak familiar, ya silakan aja ke dokternya. Oke, baiklah. Jadi ada ibu yang bertanya, kalau tadi dokter bilang tes NIPT dan tes prenatal itu kan di trimester awal ya dok, sebelum usia kehamilan 20 minggu. Nah ibu ini kehamilannya sudah lebih dari 20 minggu, apakah masih perlu dites atau ternyata ada tes lain dari selain yang dokter sebutkan? Terima kasih dok. Kalau kaitannya sama kromosom sangat bisa. Itu yang sering disalahpahami bahwa NIPT itu bisa dari 10 minggu, tapi bukan berarti dia tidak bisa di 30 minggu. Artinya dia bisa lebih awal. Jadi artinya, aduh saya takut, misalnya saya wanita karir, misalnya saya menikahnya 42 misalnya seperti itu, dan saya mau lebih seawal mungkin nih, saya merasa insecure, saya mau tahu, yaitu periksalah dari 10 minggu gitu kan. Tapi bukan berarti dia tidak boleh dilakukan di 25, di 30 minggu. Jadi dia itu bagusnya adalah bisa dilakukan di awal, tapi bukan berarti tidak bisa di akhir. Dan sekali lagi bahwa 11 minggu lebih bagus daripada 10, 20 minggu lebih bagus daripada 10. Lebih bagus itu maksudnya apa? Lebih akurat, tingkat kesalahannya lebih rendah. Ya. Jadi masih bisa walaupun sudah di atas 20 minggu usia kehamilannya ya dokter ya. Baik, terima kasih dokter. Ini pertanyaan sebenarnya dari Instagram IP itu. Pertanyaannya, apabila ketika screening anak tersebut dinyatakan akan beresiko Down syndrome, apa penanganan dari dokter setelah itu? Ya, memang pada dasarnya kalau kelainan kromosom kita nggak bisa melakukan ya. Memang pada saat ini di dunia itu sedang melakukan terapi gen dan lain sebagainya untuk mengkoreksi, tapi dunia sendiri juga tidak yakin dalam waktu katakanlah 50 tahun ke depan itu bisa dikoreksi. Pertanyaan itu sama aja kayak misalnya bayi saya cowok nih, bisa nggak terlahirnya sebagai cewek atau sebaliknya seperti itu. Nah itulah sedemikian rumitnya. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa untuk masalah kromosom atau gen, kita pada saat ini tidak bisa mengkoreksi. Tapi setidaknya yang bisa kita keuntungannya apa kalau itu secara psikologis. Jadi ya sama aja kayak misalnya saya mau beli misalnya saya mau beli TV, saya harus tahu bahwa ini bisa dan nggak bisa apa TV ini. Ini contoh-contoh analogi sederhana. Jadi kalau ketika kita ada punya anak, kita harus tahu ini apakah dia capable terhadap sesuatu ataukah dia punya isu nantinya. Jadi lebih untuk persiapan begitu ya dok ya, persiapan si orang tuanya juga sehingga dia tahu oh nanti untuk merawat anaknya seperti apa gitu ya. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan begitu ya dok. Tapi jangan lupa yang harus dilakukan itu bertahap gitu ya. Jadi nggak begitu hasil NIPT-nya keluar, ibunya langsung mencari-cari cara untuk mengubahnya gitu, enggak, tapi memang harus ada pemeriksaan lanjutannya untuk memastikan apakah memang betul ini diagnosisnya Down syndrome atau bukan, seperti itu. Dokter Adit, terima kasih banyak karena hari ini sudah berkenan untuk berbagi, dan terima kasih juga untuk Moms and Dads yang hadir pada talk show hari ini. Terima kasih juga yang sudah mengikuti di Instagram Live baik milik Court Life maupun milik Indonesian Prenatal Institute.
Sebelum kita selesai, kalau boleh saya juga ingin memberitahukan alamat Instagram, mungkin website. Jadi ini kalau misalnya Moms and Dads ingin mengetahui lebih jauh mengenai kegiatan tadi dari Indonesian Prenatal Institute, bisa menghubungi atau bisa mengunjungi websitenya di www.prenatal.or.id begitu ya, atau lebih sederhananya mungkin ke Instagram aja kali ya, di Instagram @prenatalinstitute gitu ya. Kalau pingin tanya-tanya atau pingin lihat edukasi, video-video edukasi dari Dr. Adit, beliau juga cukup aktif di media sosial, bisa follow Instagramnya Dr. Adit. Dibuka kan ya dok ya? Nggak dikunci kan ya dok? Oke, jadi bisa follow Instagramnya Dr. Adit, yaitu @janinsehat. Dan yang terakhir tadi berkaitan dengan NIPT, saya juga ingin menginformasikan bahwa Court Life saat ini juga memberikan layanan NIPT. Ada 2 brand yang dibawa oleh Court Life, yaitu Preview dan Nice. Seperti tadi Dr. Adit sampaikan, kalau ada ibu-ibu yang sudah pernah dengar NIPT, saat ini sedang hamil, ingin periksa NIPT, mungkin bisa menghubungi website kami. Jadi bisa chat di situ, akan ada customer service yang siap menjawab pertanyaan moms and dads. Itu bisa mengunjungi di www.courtlife.co.id, atau bisa bertanya juga, follow Instagramnya di @courtlifeindonesia. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Dr. Adit untuk waktunya. Sebelum kita berpisah, ada sertifikat yang akan diberikan oleh PT Court Life Persada. Oke, terima kasih banyak Dr. Adit, dan terima kasih kepada Mami Enmi karena sudah memberikan kesempatan.